Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikaruh. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Yang 2,5% itu kan? Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional didampingi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memasuki ruang tempat berlangsungnya acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Haji Saifullah. Yang kami hormati, para pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para undangan yang berbahagia. Pada hari ini, Kamis 13 Oktober 2016, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat menghadiri bersama acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional dengan pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Acara Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premila Sari. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Pokok-pokok kesepakatan bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional,
dengan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 1. Maksud dan tujuan. Maksud, sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerjasama legalisasi aset milik masyarakat dan aset pihak kedua. Tujuan, untuk mempercepat dalam melaksanakan legalisasi aset milik masyarakat dan aset pihak kedua, serta membantu penanganan permasalahan tanah aset pihak kedua. Ruang lingkup kegiatan. 1. Legalisasi aset tanah atas nama pihak kedua. 2. Legalisasi aset tanah masyarakat. 3. Pelaksanaan. Para pihak menunjuk penanggung jawab teknis sebagai berikut. Pihak pertama, Direktorat Jenderal terkait. Pihak kedua, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Teknik pelaksanaan kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan SKPD pihak kedua yang membidangi. Jangka waktu kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat ditinjau kembali, serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis. Selesai. Selanjutnya kita tiba kepada rangkaian inti acara kita, yakni penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Menteri dan Bapak Gubernur DKI Jakarta, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya adalah sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Padil, semua yang hadir, dan saya hormati Pak Sekda, Pak Aspem, dan jajarannya juga, dan tentu teman-teman media semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya juga bingung nih Pak, kenapa tiap kali jadi pejabat wajib ngomong gitu Pak. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk jajaran dari BPN, Pak Kamil semua. Saya pikir paling banyak membantu DKI lah, jujur saja. Ya itu, kami tadi juga sudah tanda tangan membebaskan BPHTB yang 2 miliar. Saya juga sudah ikuti yang HPR juga tinggal 2,5%. Nah, termasuk jadi rencana yang di atas 2 miliar boleh ditangguhkan juga. Jadi sebetulnya walaupun belum kita anggarkan untuk Proma tahun depan, buat masyarakat DKI sekarang bisa langsung membuat sertifikat sebetulnya, hanya membayar secara resmi biaya ukur. Dan ukur pun tadi sudah diputuskan juga dari BPN bisa langsung swasta untuk dikasih lisensi. Kita akan buka di PTSP. Artinya sekarang tidak ada lagi alasan Jakarta orang nggak punya sertifikat sekarang. Dengan ada program seperti ini dan pemetaan peta yang kita pakai sama, ini akan membantu lurah sebagai manajer sebuah wilayah untuk bisa dengan gampang melihat membaca persen tanah sesuai dengan BPN. Kalau dua nggak ketemu nih Pak, hijau, biru apa nggak ketemu semua nih. Nah, kita harus mengacu ke BPN. Dan yang lebih menarik lagi saya pikir, ini dong, terima kasih pada Pak Menteri yang membuat satu surat Menteri
Nggak ada lagi alasan tanah terlantar di Jakarta. Berarti nanti yang tidak bisa punya sertifikat kemungkinan sedang sengketa. Tapi biasa sengketa pun punya sertifikat sebetulnya, cuma nggak tahu punya siapa. Nah, model seperti itu kita sita sementara. Kami manfaatkan bisa untuk PKL, parkir, bisa juga untuk hijau, tapi masih hijaunya masih sama. Termasuk mungkin bisa ada urban farming, ada pertanian di tengah kota yang kami akan berikan bagi hasil 80% buat petani, 20% buat kami. Jadi semua modal kita siapkan, pemasaran kita siapkan, dia tinggal kerja untuk panen, kurangin biaya, bagi untungnya 80 petani, kami 20. Lalu kalau jumlah petani yang rajin tambah banyak, kami akan membentuk koperasi, 20% uang ini pun akan ditaruh di koperasi. Jadi yang terjadi adalah koperasi yang beranggotakan petani atau nelayan mendapat keuntungan 20%, yang pekerjanya 80%, tapi totalnya dia juga sebetulnya. Jadi kami balik, tidak bentuk koperasi dulu, tapi cari orangnya dulu, ketemu orangnya baru kita bentuk koperasi. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak untuk kerjasama ini. Kita memang, saya harap Jakarta tuntas Pak sampai 2017. Saya harap kebut Pak, ini Oktober 2017 batas akhir saya Pak jadi gubernur tahun depan. Dia masih ada 1 tahun. Saya kira 1 tahun ini lebih dari cukup. Ya kita harus asumsikan secepat mungkin. Saya kira 1 tahun akan bisa. PTSP kita ukur, APBD disiapkan Pak 2017 untuk program. Tapi kami tetap minta masyarakat bayar 300.000 Pak, sumbangan sukarela, supaya dia merasa ada tanggung jawab mengembalikan lagi kepada APBD. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga kerjasama ini bermanfaat banyak. Selanjutnya sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bapak Gubernur yang terhormat, Pak Sekda, Pak Dirjen, Pak Sekjen, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kalau Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada saya, kepada Menteri, khusus Kementerian itu terima kasih kepada Gubernur DKI, karena ada program besar pemerintah yang kita tidak punya uang. Program besarnya yaitu kita ingin mensertifikatkan, mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia. Saya sudah sepakat dan Pak Presiden sudah sepakat, tahun 2025 diharapkan seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar. Nah, dari mana sumbernya? APBN terbatas. Nah, oleh sebab itu kita sangat berterima kasih kepada DKI, kemudian juga Pemda Surabaya, kemudian Pemda Batam yang sekarang sudah sepakat, kemudian beberapa kota lain juga sudah sepakat untuk membuat program yang sama, yaitu ikut membiayai itu program pendaftaran tanah. Karena sudah kita ketahui Pak Gubernur sekarang ini baru sekitar 45 juta bidang tanah yang sudah terdaftar dan bersertifikat. Sedangkan masih sekitar 60 juta lagi itu belum terdaftar dan belum bersertifikat. Oleh sebab itu dengan dukungan Pemda seperti dukungan Pak Gubernur, mudah-mudahan target ini bisa dicapai. Kemudian seperti Pak Gubernur sebutkan tadi, kita juga melakukan program yang paling progresif, yaitu memprivatisasi juru ukur. Hari ini juru ukur yang ada di seluruh BPN itu kita 2.000, tapi sebagian mereka sudah jadi pejabat. Oleh sebab itu kita akan membutuhkan juru ukur yang independen, yang bersertifikat, mungkin sampai dengan tahun 2019 sekitar sampai dengan 10.000 orang. Nah, dengan begitu maka nanti tidak ada hambatan lagi kalau Bapak perlu melakukan pensertifikatan atau pengukuran. Dan kita akan dengan dukungan Pemda DKI mudah-mudahan seperti harapan Pak Gubernur tadi 2017 ya. Mudah-mudahan Pak tadi ya, Pak Kanwil, mudah-mudahan 2017 sebelum Oktober seluruh Jakarta sudah terdaftar dan apa yang bisa disertifikatkan. Tapi yang bersengketa seperti Pak Gubernur tadi kita akan serahkan kepada mekanisme yang bersengketa, tapi paling sedikit sudah terdaftar sehingga nanti orang tidak perlu lagi perlu
ulang. Kemudian terima kasih juga Bapak Gubernur, hambatan selama ini BPHTB. Dengan Bapak bebaskan BPHTB 2 miliar, itu sebagian besar tanah di Jakarta sudah bebas BPHTB. Kemudian yang belum bebas BPHTB nanti kita akan sertifikakan, tapi kita stempel BPHTB terutang, ya, sehingga nanti begitu mereka melakukan transaksi harus membayar BPHTB itu. Jadi yang diistilahkan tindakan dalam pembayaran BPHTB seperti ini akan sangat membantu Pak. Karena selama ini masyarakat sangat terlibat dengan BPHTB karena mereka belum melakukan transaksi, belum ada data ekonomi, tapi begitu sertifikat harus bayar BPHTB dulu. Nah, oleh sebab itu beberapa daerah telah membebaskan. Sekarang Pak Gubernur kalau daerah beda 2 miliar itu sangat generous Pak. Karena di beberapa daerah itu kalau mereka bebaskan 50 juta, ya, 60 juta gitu. Tapi Bapak bisa membebaskan 2 miliar untuk DKI memang luar biasa. Pak Gubernur, kami akan terus bekerja untuk menjadikan tanah itu memberikan kepastian hukum. Untuk hal-hal dengan DKI kita akan sertifikatkan tanah-tanah Pemda terutama di program ini segera. Kemarin dilaporkan Pak Presiden tanya khusus tentang tanah BMW, taman BMW. Ya, Kanwil mengatakan sudah beres saya, tinggal Bapak kirim surat. Ya, 5 hektar, ya Pak ya. Jadi tanah BMW tidak lagi yang bersengketa itu kita selesaikan Pak. Jadi Pak Gubernur, terima kasih sekali atas MOU pada hari ini. Ini adalah bentuk dukungan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat program nasional menjadikan seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan bersertifikat. Dan kita akan menciptakan kepastian hukum lebih baik kepada masyarakat kita. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih. Penyebaran cedera mata oleh kedua belah pihak, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ini bikin penuh kantor Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur senantiasa kami haturkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang penanganan permasalahan tanah dan legalisasi aset di Provinsi DKI Jakarta. Ya Allah, jadikanlah momentum ini sebagai penyemangat dan awal perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami dan seluruh jajaran pegawai kami. Semoga kami dapat bersinergi lebih baik yang pada akhirnya kami dapat menunaikan amanah dan cita-cita kami untuk menyelesaikan segala permasalahan tanah berkaitan dengan legalisasi aset demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, tanamkanlah rasa kasih sayang di antara kami, rasa persatuan dan kesatuan, serta rasa kecintaan kepada bangsa dan negara ini, agar kami mampu menjalankan tugas dengan tulus ikhlas, dan janganlah Engkau tanamkan kebencian dan kedengkian di antara kami yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami petunjuk dan kekuatan agar mampu menghindarinya, serta lindungilah kami dari segala mara bahaya dan fitnah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui,
dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu bersyukur dan selalu beribadah kepadamu. Ya Allah Tuhan yang Maha Mengetahui, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian, usai sudah rangkaian acara pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota. Seluruh hadirin bersedia di sisi ruangan. Terima kasih banyak kami haturkan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada selama acara berlangsung. Salam Jakarta Jaya Raya, maju terus Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Gubernur DKI yang selama ini menghambat, yaitu mahalnya BPHTB. Pak Gubernur telah menaikkan pergub yang membebaskan BPHTB sampai dengan 2 miliar. Sebagian besar tanah di Jakarta itu akan cover dalam pergub ini, kecuali tanah-tanah yang kurang besar saja yang mereka harus bayar BPHTB, dan itu pun telah dikurangi menjadi 2,5%. Pak Gubernur, saya dapat ceritakan kepada Bapak bagaimana masyarakat itu, ya, satu kali seorang masyarakat warga Jakarta mengatakan, Pak, saya mau sertifikatkan tanah saya di Kalibata, luasnya 73 meter. Kemudian entah bagaimana ceritanya, diminta kos mahal lewat jalur mungkin. Ya. Dia bilang, saya mau Pak bayar sampai dengan 2 juta. Jadi sampai dengan 2 juta mau. Saya bilang jangan dibayar sama sekali ini. Kami sudah ada program Pak Gubernur, tahun depan kita akan sertifikatkan gratis. Ya. Kapan Pak? Kapan? Saya bilang akan ada waktu singkat sekali. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur. Hari ini kita tekan MOU. Mulai besok orang-orang BPN akan mulai bekerja langsung dengan Pak Gubernur dan staf DKI untuk melakukan program tersebut. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Ya. Intinya adalah yang berhak memberikan sertifikat adalah BPN. Ya. Dan BPN akan memberikan sertifikat, terutama ada harus diukur dulu. Untuk mengukur, kita akan mengangkat juru ukur independen, juru ukur bersertifikat. Tahun ini dan sampai 2017 kita akan mengukur, mengangkat sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 juru ukur bersertifikat. Sehingga dengan demikian mengukur tanah tidak menjadi masalah lagi. Nah, APBD menyediakan, Pak Gubernur menyediakan dana dari APBD untuk biaya-biaya tersebut sehingga 100% tanah Jakarta ini terukur dan mudah-mudahan bisa bersertifikat pada sebelum akhir tahun 2017. Barangkali itu Pak Gubernur. Silakan. Ada yang nanya? Silakan Pak Gubernur, nggak bikin statement, silakan. Ya. Saya dari tanah.com mau tanya ke Pak Ahok soal tanah sengketa itu bakal digunakan seperti parkir dan taman seperti yang Pak Ahok pernah bilang atau seperti apa? Oh, itu juga sudah ada SK surat edaran Pak ya dari Pak Menteri bahwa untuk tanah-tanah telantar kena sengketa itu bisa kami manfaatkan sampai ada putusan hukum. Tentu kita manfaatkan, tentu tetap hijau, kita juga tidak ada bangunan permanen, kita bisa bikin tempat orang berjualan PKL, bisa juga parkiran sementara, bisa juga untuk membuat
pertanian di dalam kota. Kami memberikan kerjasama 80% 20. Jadi buat yang kerja dapat 80, kami 20. Nah kalau tadi udah ada sengketanya selesai, udah ada inkrah, kami kembalikan atau kami beli. Sehingga di Jakarta itu tidak ada lagi tanah-tanah yang terlantar dengan tumbuhan liarnya. Bayangkan di Sudirman Tamrin, Gatot Subroto atau di Kuningan bisa berhektar-hektar tanah dibiarkan jadi hutan. Nah itu kita akan ambil. Dari Pak dari Kompas kepada Pak Menteri, saya mau bertanya, kan tadi mau mengangkat 2.500 sampai dengan 3.000 juru ukur anak baru ya Pak ya. Itu nanti sistem kerjasamanya dengan Pemprov DKI seperti apa? Apakah mereka nanti akan melewati setiap kantor wilayah BPN di Jakarta supaya membantu Pemprov DKI atau seperti apa? Terus mekanisme kerjanya seperti apa? Terus yang kedua Pak, kan beberapa tanah yang bersengketa di Jakarta ini dari kejaksaan pun juga ada kepastian bahwa ada oknum BPN yang turut bermain ya Pak ya dalam kasus-kasus tanah sengketa. Ini gimana komitmen dari BPN untuk masalah seperti itu? Terus untuk Pak Agus, Pak Ahok, total aset yang akan disertifikatkan dengan kerjasama dengan BPN ini ada berapa bidang? Itu yang akan disertifikatkan sama asetnya berapa? Terus kemudian ada sebenarnya yang terlantar itu berapa banyak sih Pak? Sudah dulu Pak, terima kasih. Oke, pertama tentang juru ukur. Juru ukur ini tidak terbatas kepada kerjasama dengan DKI. Kita kekurangan juru ukur sekarang, teman-teman. Kita mungkin memerlukan sekitar 10.000 juru ukur. Saat ini juru ukur BPN yang ada 2.000, ya, tetapi sebagian besar mereka sudah jadi, sebagian cukup besar sudah jadi pejabat. Ya. Sehingga yang juru ukur benar-benar juru ukur itu sudah sangat terbatas, kurang dari 1.000 orang. Oleh sebab itu selama ini kendalanya itu, kalau Anda misalnya mau bikin sertifikat, mau ukur, mau pecah sertifikat dan lain-lain, kesulitannya adalah karena keterbatasan juru ukur. Ya. Oleh sebab itu sekarang kita menyadari tidak bisa kita bikin PNS. Oleh sebab itu kita perkenalkan namanya juru ukur berlisensi. Jadi nanti juru ukur berlisensi itu akan menjadi perusahaan. Jadi kalau misalnya Anda punya kemampuan dengan geodesi, kemampuan mengukur, bisa daftar. Kita akan berikan lisensi, kita akan uji kompetensi, kita berikan lisensi. Dan Anda akan jadi perusahaan yang bisa menggunakan bertindak sebagaimana juru ukur BPN, melakukan pengukuran, menentukan tata batas dan lain-lain semuanya itu. Sehingga hambatan juru ukur akan bisa teratasi. Saya berharap tahun ini 2017 bisa sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 juru ukur yang sudah ada sekarang di lapangan yang nanti kita akan uji kompetensi dan berikan sertifikat. Kemudian yang kedua, sampai dengan tahun 2019 kita mengharapkan mungkin akan kita angkat sampai dengan 10.000 juru ukur yang berlisensi tersebut. Sehingga arang-arang anak-anak D1, D2, S1 bahkan STM bidang juru ukur nanti akan bisa menjadi melamar untuk menjadi juru ukur atau asisten juru ukur. Kemudian yang kedua, kalau ada oknum BPN yang terlibat dalam masalah-masalah sengketa tanah dan ini kita akan ambil tindakan. Ya, ambil tindakan. Saya senang sekali kalau bisa dapat laporan ada orang BPN yang terlibat. Ya kan? Tapi saat ini saya belum mendapatkan. Tapi saya senang kalau bisa ada yang melaporkan. Kita akan ambil tindakan keras. Termasuk misalnya memenjarakan. Aduh. Kalau soal jumlah masih tanya BPKAD, tapi justru MOU tadi memastikan semua aset DKI itu yang belum bersertifikat bisa semua kita daftarkan. Jadi dengan sistem juga kita ada penyamaan peta. Sehingga nanti si lurah membaca peta dengan BPN ini sama, versinya sama. Kalau sekarang lurah tuh nggak ngerti presiden BPN sama kita tuh beda. Makanya dengan cara itu nggak ada sejengkal tanah pun di DKI yang tidak bersertifikat akhirnya. Bisa tahu juga milik siapa, mana yang milik negara, mana milik kita yang dikuasai. Nah, terus yang kalau yang buat masyarakat kita peroleh itu 60.000 bidang. Itu ya, 300.000. Oh, 300.000 bidang ya. Dari seluruh DKI. Jadi bisa sekarang walaupun APBD 2017 belum jalan,
masyarakat mau mendapatkan sertifikat, asal dia membayar juru ukur swasta tadi, dia sudah bisa dapat sertifikat sebetulnya. Tinggal bawa ke BPN ya Pak ya. Udah dapat, kita akan buka di seluruh PTSP. Yang paling berat masyarakat mendapat sertifikat itu sebenarnya adalah membayar BPHTB, bukan membayar ukurnya. Seperti itu. Nah sekarang membayar ukur seperti itu, masyarakat tadi Pak Menteri cerita, 2 juta mau kok mereka kok. Bayar ukur nggak sampai 2 juta. Nah itu yang kita akan lakukan, yang penting mereka jangan lewat calo. Ya sekarang tolong masyarakat kalau mau ngurus sertifikat, jangan lagi lewat calo, langsung datang ke PTSP, pasti kita akan bantu dan jadi murah. Gak aja. Masih. Nanti mau jawab ini dulu Pak Main, kan jawab saja. Aset yang mau kita sertifikatkan, karena ini teknis saya nggak gitu Tom. Baik, izin Pak Menteri, Pak catat di BPKAD Pak, itu sekitar 5.600 bidang, baru bersertifikat sekitar 2.800. Jadi ada sekitar 2.700 lebih yang harus kita sertifikatkan. Nah, ditambah dengan aset-aset yang pembebasannya ada di SKPD. Kita ada sekitar 52 SKPD besar yang pengadaannya ini masih terus dan perlu kita sertifikatkan juga Pak. Jadi mungkin di minimal 2.700-800. Nanti kita gabung juga dengan yang di SKPD. Ada lagi? Tanya Pak Gub, anggaran yang disediakan untuk kerjasama ini berapa dan apakah masuk ke APBD 2017? Terus sama mau tanya, apakah lurah harus ikut tanda tangan surat sengketa Pak terkait dengan lahan yang ada di daerah masing-masing? Terima kasih. Kalau nggak salah 89 miliar dianggarkan. Kalau secara peraturan hanya 300.000 kalau corona. Nah kita anggarkan segitu, kita lihat nanti bisa ada APBDP lagi. Sekali lagi yang paling penting kan masyarakat nggak disubsidi pun mau kok. Kalau cuma 300.000, cuma ngukur saja mau, yang berat kan BPHTB ini. Nah kalau soal lurah tanda tangan sengketa, tergantung situasi, kita mesti koordinasi dengan BPN juga, lurah. Tapi selalu mereka koordinasi dengan BPN. Kalau soal PM1 segala macam itu. Oke, masih ada? Udah? Ya selesai ya? Selesai. Oke, makasih. Jangan terlalu lama. Salah. Ini orang saya udah punya telepon udah nggak di nama pacarnya ya? Ya dulu kan enggak, beliau kan mau liburan panjang ke Jerman. Iya. Saya datang ya ketemu punya nasihat. Masalah. Ya, biasa, yang penting kerja aja. Beliau kan anggap kerja. Pak, udah ada beras untuk PNS di Alfamart bebas mau beli atau enggak kan murah, bagus. Kenapa Pak Alfamart Pak? Sorry ya. Sama toko lain juga boleh. Alfamart yang mau duluan. Oh iya. Yuk.